Halo, gue Destia and welcome to Pijar Dedikasi. Buat episode kali ini, gue akan ngajak kalian buat ngebahas tentang perempuan dalam jaringan terorisme di Indonesia. Seperti yang kita tahu, jaringan terorisme ini kan jaringan yang meresahkan dan tentu saja membahayakan ya. Dan kebanyakan didominasi oleh laki-laki. Tapi ternyata dalam perkembangannya, peran perempuan semakin diperhitungkan loh. Eits, emang bener ya ada perempuan yang aktif dalam gerakan terorisme? Kalau ada, kira-kira seperti apa sih? Hasil riset Institute for Policy Analysis of Conflict atau IPAC bilang kalau perempuan yang ditangkap karena terlibat aktif aksi terorisme meningkat setelah 2014. Rentang tahun 2000 sampai 2014 ada 8 perempuan yang ditangkap karena terkait aksi terorisme. Nah, terus periode 2014 hingga 2020, perempuan yang ditangkap meningkat 4 kali lipat, yaitu sebanyak 32 orang. Nah, kalau di Indonesia sendiri, peran perempuan dalam jaringan terorisme setidaknya mulai mengalami perubahan pada tahun 2014, seiring berkembangnya ISIS di Indonesia. Dari yang hanya berperan jadi simpatisan, perempuan justru menjadi pihak yang memiliki peran besar dalam melakukan atau merencanakan pengeboman. Database terorisme CDS menunjukkan para perempuan yang terlibat dalam jaringan terorisme ini cukup beragam. Dari tahun 2016 sampai tahun 2020, tercatat ada 6 perempuan yang berperan dalam terlibat jaringan terorisme. 2 pelaku berperan dalam penyediaan, pengumpulan, dan meminjamkan dana untuk teroris, 1 pelaku dititipi senjata api dan bom, dan 1 pelaku ikut dalam pelatihan militer. Nah, selanjutnya ada 2 pelaku berencana untuk bergabung dengan kelompok teror di luar negeri. Dan 1 pelaku bersiap atau melakukan percobaan aksi teror. Keterlibatan perempuan dalam gerakan terorisme ternyata hanya untuk aktivitas tertentu aja loh. Menurut Kagagul Yesevi, tujuan dari pelibatan perempuan dalam jaringan terorisme tuh ternyata salah satunya untuk menambah jumlah kombatan karena banyak anggota laki-laki yang tertangkap atau terbunuh saat melakukan aksi teror. Keterlibatan perempuan juga dapat dijadikan trigger bagi laki-laki untuk ikut menjadi kombatan yang dianggap menjadi pihak yang lebih potensial untuk melakukan aksi teror. Jadi kayak perempuan aja ikut nih, masa lu yang laki-laki enggak? Ya sesuai dengan anggapan mainstream lah yang bilang kalau perempuan itu cenderung lebih lemah. Padahal kan enggak juga ya. Perempuan dilibatkan dalam jaringan teror juga untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan taktis. Misalnya, perempuan biasanya nggak dapat pengawasan seketat laki-laki karena biasanya mereka dianggap tidak menimbulkan kecurigaan. Anggota kelompok teroris secara umum masih beranggapan bahwa perempuan itu tidak bersalah, tidak berdaya, rapuh, tanpa kekerasan. Makanya, mereka tidak akan mudah dicurigai utamanya dalam pemeriksaan keamanan. Kalian kepo nggak? Apa sih yang jadi alasan perempuan terlibat dalam jaringan terorisme? Apa iya itu atas dasar kemauan mereka sendiri? Motivasinya apa sih? Motivasi yang mendasari keterlibatan perempuan diantaranya adalah balas dendam. Biasanya karena kematian keluarga atau dominan figure, misalnya suami. Nah, sehingga berdampak besar pada psikologis maupun finansial. Kedua adalah kepercayaan. Sama seperti laki-laki juga, jadi mereka itu percaya kalau kegiatan dalam jaringan teror yang mereka lakukan tuh berbuah surga. Jadi memang dari awal mereka itu udah percaya akan ajaran-ajaran atau nilai-nilai yang ditanamkan oleh ISIS atau kelompok teror lainnya. Atas nama jihad, jadi deh mereka tergabung dalam kelompok teror. Yang ketiga adalah kesulitan finansial. Motif lainnya adalah kebutuhan akan ikatan sosial atau efek kekeluargaan. Biasanya, perempuan ini udah tahu kalau suaminya udah ikut kelompok teror, sehingga dia mau gak mau harus terjun juga dalam kelompok teror tersebut. Dari motivasi-motivasi tersebut bisa kita lihat kalau masih terjadi ketimpangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki dalam sebuah tindakan terorisme. Perempuan sebagai istri atau pasangan gak punya nih kebebasan atau ya pilihan untuk menentukan nasibnya sendirilah secara berdaulat. Lebih parahnya lagi, konstruksi gender yang ada di masyarakat yang mengatakan bahwa perempuan sebagai istri harus mengikuti suami, nurut, patuh dengan suami menjadi faktor yang sangat berpengaruh sehingga perempuan menjadi pelaku teror. Sehingga
Walaupun perempuan mengetahui bahwa ideologi atau tindakan suami atau pasangannya adalah hal yang salah, perempuan tetap akan mengikuti karena adanya konstruksi di masyarakat untuk patuh dengan suami atau pasangannya. Seperti kata O'Connor, teroris perempuan hari ini sudah jadi fenomena yang nyata dan berbahaya dan gak boleh diabaikan. Lebih lagi, perempuan tidak hanya berperan sebagai simpatisan dalam aksi teror, seperti menyediakan logistik, meminjamkan rekening bank untuk mempermudah pendanaan terorisme, atau membantu menyediakan bahan-bahan untuk membuat bom, namun sekarang juga sudah berperan sebagai kombatan, di mana juga ikut melakukan aksi teror dalam artian ikut dalam penyerangan. Kita, as a woman, memiliki peran strategis dan menjadi penggerak bagi perubahan-perubahan positif di berbagai sektor. Contohnya dalam pemerintahan, pengembangan UMKM, jejaring dan komunitas, berkesenian, banyak lainnya. Ingat ya, kita sebagai perempuan tuh berdaya. Kita bisa dan kita berharga. Jadi harus speak up untuk apa yang kita yakini dan berani bilang tidak jika kita dipaksa bergabung dalam tindakan teror. Saat ini sudah banyak inisiatif-inisiatif dari masyarakat untuk mendampingi perempuan yang ada dalam lingkaran terorisme. So, jangan ragu untuk mengakses bantuan jika kamu membutuhkannya. Gimana informasinya? Semoga ke depan masyarakat nggak perlu lagi ya untuk menuntut perempuan harus patuh sama laki-laki dan nurut apa kata laki-laki. Perempuan punya kedaulatan dalam mengambil keputusan yang menyangkut dirinya. Sedangkan untuk para perempuan, kita harus lebih berhati-hati lagi ya dalam bergaul dan membentengi diri dengan bekal pengetahuan yang menjunjung toleransi, biar nggak terlibat dalam jaringan terorisme. Oke, segitu dulu buat episode kali ini. Don't forget to like, comment, and subscribe channel Pijar Dedikasi biar stay updated ya. Di setiap pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!